Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kita duduk bersama mengikuti kajian fikih singkat. Kita fikih secara singkat-singkat aja, tapi insya Allah bermanfaat ya. Nah, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kemarin kita dua pertemuan kita bahas tentang muqaddimah, tentang pentingnya belajar fikih yang terakhir itu. Nah, sekarang kita baru mulai masuk tentang fikih. Pembahasan pertama yang biasanya dalam fikih itu pembahasan tentang taklid. Taklid ini adalah pembahasan yang sangat penting. Banyak orang kadangkala tidak perhatian dengan pembahasan ini, menganggap biasa langsung kepada pembahasan wudhu, sholat dan lain-lainnya. Padahal taklid di dalam fikih Ahlul Bait itu adalah satu hal yang penting. Tetap begitu pentingnya, bahkan dikatakan bahwa bila amal perbuatan, amal ibadah kita yang tidak didasari dengan taklid, maka batal. Amal ibadah kita tidak sah, kecuali ada pengecualiannya, pengecuali bila sesuai dengan marja yang nantinya akan kita taklidi. Nah, taklid artinya mengikuti. Sebelum bahas tentang ini, sedikit Anda ingin bahas bahwa fikih ini tentunya sumber utama fikih adalah Al-Quran dan hadis kan? Al-Quran dan hadis. Jadi seluruh hukum fikih sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi pembahasan yang ada di dalam buku fikih tentang sholat, puasa, zakat, tentang berbagai hal yang rumit yang dalam fikih itu sumbernya cuma dua itu. Sumber utama tentunya ya. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Berarti apa? Kita kalau mau tahu, harusnya kalau kita mau tahu hukum fikih ya kita merujuk pada Al-Quran dan hadis harusnya. Tetapi karena kita tidak memiliki kemampuan atau tidak semua orang mampu untuk menggali langsung dari Al-Quran dan hadis, maka kita wajib mengikuti ulama yang paham. Nah, inilah yang disebut dengan taklid. Misalnya kita bisa bahasa Arab misalnya, memahami bahasa Arab, memahami nahwu sorof, kita paham kalimat Al-Quran, apakah cukup bagi kita untuk, apakah boleh bagi kita untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis? Ternyata tidak. Karena bahasa Al-Quran khususnya ini bahasa yang tinggi, betul-betul dalam. Contoh di beberapa pertemuan Anda pernah menjelaskan tentang kalimat misalnya wabil walidaini ihsanan. Kalimat wabil walidaini ihsanan, kalimat singkat ayat Al-Quran, kalau diterjemahkan semua orang paham penerjemahannya. Semua orang, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tapi Al-Quran tidak sesederhana itu. Ini terjemahan yang sebenarnya tidak mewakili ya. Karena di dalam ayat itu semuanya ada maknanya. Kenapa diawali dengan bi? Kenapa diawali dengan alif lam wabil walidain? Kenapa menggunakan kata walidain bukan abawain misalnya? Kenapa menggunakan kata ihsanan bukan hasanan, bukan muhsinan misalnya? Kenapa ihsanan itu ditaruh di terakhir? Kenapa enggak wa ihsanan bil walidain? Itu semuanya memiliki makna, sehingga kalau terjemahan yang betul-betul sesuai dengan ayat Al-Quran bisa panjang itu. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang khusus, berbuat baiknya secara langsung. Intinya ada beberapa hukum yang keluar dari ayat-ayat yang singkat ini. Dengan bahasa lain singkatnya begini. Singkatnya bahwa kita tidak mampu, tidak semua manusia atau mayoritas manusia tidak mampu untuk menggali, mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Kita wajib bertaklid. Tentunya ini ukuran manusia secara umum ya, secara umum. Karena nanti ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan tentunya, para marja. Kita menyebut dengan istilah marja. Marja ini seorang ulama yang wajib ditaklidi. Kalau di ahli sunnah seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, kalau kita adalah marja. Marja inilah yang kita ikuti.
Jadi pada pertemuan singkat ini saya hanya ingin menjelaskan tentang bahwa bila kita belum sampai pada peringkat tadi, peringkat marja, orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, maka kita mengikuti, dan mengikuti inilah disebut dengan taklid. Itu saja mungkin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.